Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revalna Marisela Putri Wiranda. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah studi hadis yang berjudul Penulisan Hadis dan Perkembangan Sejarah. Pro penulisan hadis. Perjalanan adanya hadis Nabi SAW sangat panjang, sama halnya dengan pemeliharaannya. Terdapat pro dan kontra dalam penulisan hadis. Bahkan Rasulullah sendiri pernah melarangnya penulisan hadis karena beberapa faktor yang relevan. Pro dalam artian mendukung adanya penulisan hadis. Penulisan hadis sendiri adalah untuk memastikan keutuhan dan kevalidannya sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, serta untuk menjaga ajaran Nabi Muhammad SAW dari terlupakan, hilang, atau direkayasa seiring waktu, sehingga umat Islam dapat memahami dan mengamalkan Islam dengan benar dan akurat melalui penjelasan dan perincian yang diberikan oleh hadis. Kontra penulisan hadis. Kontra dalam artian menentangnya penulisan hadis. Kontroversi penulisan hadis merujuk pada adanya hadis yang melarang dan ada pula yang memerintahkan penulisan hadis, yang menyebabkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Nabi Muhammad melarang penulisan hadis pada awalnya karena khawatir akan tercampur hadis dengan Al-Quran yang saat itu masih dalam tahap penurunan dan kodifikasi, serta agar fokus umat Islam tidak teralih dari Al-Quran. Namun, larangan ini tak bersifat permanen. Setelah Al-Quran sudah mapan dan tidak ada lagi kekhawatiran pencampuran, Nabi mengizinkan penulisan hadis. Bahkan sahabat sendiri diberi izin untuk melakukannya. Tulislah, maka demi zat yang aku berikan dalam kekuasaannya tidaklah keluar selain kebenaran. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hanbal. Ada beberapa pendapat yang mencoba menyelipkan kedua hadis kontradiktif, yaitu yang pertama larangan menulis hadis, yang kedua larangan penulisan hadis, yang ketiga larangan itu ditujukan bagi orang yang kurang pandai menulis, yang keempat larangan hadis tentang menulis hadis dimansukh, yang kelima larangan itu bersifat umum, yang keenam larangan ditujukan untuk kodifikasi formal sedangkan itu bukan untuk sekedar dalam bentuk catatan, yang ketujuh larangan berlaku ketika wahyu masih turun. Kriteria kredibilitas hadis. Yang pertama ketersambungan sanad, yang kedua perawi yang adil, yang ketiga perawi yang dhabit, yang keempat tidak ada syadz, yang kelima tidak ada ilat. Penulisan hadis pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, hadis belum mendapatkan perhatian khusus dalam penulisan. Para sahabat lebih fokus menghafal dan menulis Al-Quran. Hadis lebih banyak dihafalkan dan diamalkan. Meskipun ada penulisan individual seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ibnu Umar. Di akhir hayat Rasulullah, pola dakwah berubah menjadi tulisan. Setelah sahabat pandai menulis dan membedakan firman Allah dengan sabda Nabi, penulisan hadis mulai marak. Nabi berwasiat, aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan pernah tersesat apabila berpegang pada keduanya, yakni kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabinya. Hadis riwayat Malik ibnu Anas. Rasulullah memberikan beberapa kebijakan terkait penulisan hadis. Yang pertama, memerintahkan kepada sahabatnya untuk menghafal dan menyampaikan atau menyebarkan hadis-hadisnya. Yang kedua, Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk menulis hadis untuk mengajak kemurnian ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menulis hadis-hadisnya. Penulisan hadis pada masa modifikasi. Masa Rasulullah Asru al-Wahyi wa Takwin, Rasulullah memerintahkan penghafalan dan penyebaran hadis, melarang penulisan untuk menjaga kemurnian Al-Quran, namun juga memerintahkan penulisan hadis. Beberapa sahabat membacakan pribadi. Yang kedua, masa Khulafa ar-Rasyidin, zaman Nasbat wa al-Ikal min al-Riwayah. Masa ini dikenal sebagai periode pembatasan hadis karena kekhawatiran kekeliruan akibat situasi politik. Periwayatan dilakukan secara lafzi sama persis atau makna yang sama. Yang ketiga, masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, penulisan dan pembukaan hadis dilakukan secara resmi.
Khalifah Umar bin Ibnu Abdul Aziz memerintahkan gubernur Madinah untuk membukakan hadis yang kemudian ditindaklanjuti di berbagai daerah. Periode pemurnian dan penyempurnaan, ada 6 buku induk hadis. Yang pertama Al-Jami' As-Sahihah karya Imam Bukhari, yang kedua Al-Jami' As-Sahih karya Imam Muslim, Unas Abu Daud karya Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi karya At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa karya An-Nasai, Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah. Penulisan hadis pada masa pasca kodifikasi. Usaha ulama hadis pada abad selanjutnya sampai sekarang adalah mengklasifikasikan hadis-hadis, sejenis kandungannya atau sejenis sifat-sifat isinya dalam suatu kitab. Di samping itu mereka banyak merisal dan meringkas kitab-kitab terdahulu. Di samping itu menyusun makjim hadis untuk mengetahui dari kitab hadis sebuah hadis dapat dipertemukan. Sekian presentasi saya dari bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.